Halo semuanya, saya Syifa Wadila dengan NIM 2514401071. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang patofisiologi sistem pencernaan, sistem endokrin, dan sistem perkemihan. Yuk kita bahas. Nah, yang pertama kita bahas mengenai sistem pencernaan. Jadi, sistem pencernaan itu adalah sistem yang berfungsi untuk mengolah makanan menjadi nutrisi yang bisa diserap oleh tubuh. Fungsinya yaitu mulai dari menghancurkan makanan, menyerap zat gizi, sampai membuang sisa makanan. Nah, salah satu gangguan yang sering terjadi yaitu gastritis ataupun radang lambung. Nah, radang lambung ataupun gastritis adalah peradangan pada dinding lambung yang umum disebabkan oleh infeksi bakteri, penggunaan obat pereda nyeri dalam jangka panjang, stres, ataupun konsumsi alkohol. Sekarang kita lihat mengenai proses terjadinya. Awalnya, lambung mengalami iritasi. Ini bisa karena makanan pedas, stres, ataupun infeksi bakteri. Akibatnya, lapisan pelindung lambung jadi rusak. Nah, karena lapisan ini rusak, asam lambung langsung mengenai dinding lambung. Akhirnya, terjadi peradangan dan muncullah gejala seperti nyeri ulu hati, mual, ataupun muntah. Jadi intinya, kalau lapisan pelindung lambung rusak, lambung bisa melukai dirinya sendiri. Nah, radang lambung atau gastritis ini dapat dicegah dengan makan teratur dalam porsi kecil tapi sering, serta menghindari makanan seperti pedas, asam, ataupun berlemak. Nah, selanjutnya kita masuk ke sistem endokrin. Sistem endokrin adalah jaringan kelenjar buntu atau tanpa saluran yang memproduksi dan melepaskan hormon langsung ke dalam aliran darah untuk mengatur berbagai fungsi tubuh. Sistem ini berfungsi untuk mengatur hormon dalam tubuh termasuk gula darah. Contoh penyakit yang sering terjadi pada sistem endokrin ini adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan kadar gula darah tinggi atau hiperglikemia akibat tubuh kekurangan insulin ataupun gangguan fungsi insulin. Nah, kita lihat prosesnya. Awalnya, terjadi gangguan pada insulin bisa karena kurang produksi atau tidak bekerja dengan baik. Akibatnya, glukosa tidak bisa masuk ke dalam sel sehingga gula menumpuk di dalam darah. Kondisi ini disebut dengan hiperglikemia. Karena sel tidak mendapat energi, tubuh jadi lemas dan muncul gejala seperti sering haus, sering kencing, dan mudah lelah. Jadi, insulin itu seperti kunci. Kalau kuncinya tidak ada, gula tidak bisa masuk ke dalam sel. Nah, diabetes mellitus ini dapat dicegah dengan menjaga berat badan, rutin berolahraga, konsumsi makanan berserat dan gizi seimbang, membatasi gula, lemak, ataupun garam, serta rutin mengecek kadar gula darah. Nah, yang terakhir kita bahas mengenai sistem perkemihan. Sistem perkemihan adalah kumpulan organ seperti ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra yang menyaring limbah metabolisme dari darah dan mengeluarkannya dalam bentuk urin untuk menjaga keseimbangan cairan, elektrolit, dan pH tubuh. Sistem ini berfungsi untuk menyaring darah dan membuang zat sisa melalui urin. Salah satu gangguan yang sering terjadi biasanya infeksi saluran kemih ataupun ISK. Infeksi saluran kemih adalah infeksi bakteri pada sistem perkemihan yang meliputi ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Prosesnya seperti ini. Awalnya bakteri masuk ke saluran kemih biasanya melalui uretra. Setelah itu bakteri berkembang biak di kandung kemih sehingga terjadi infeksi dan peradangan. Lalu kandung kemih menjadi iritasi, akhirnya muncul gejala seperti nyeri saat buang air kecil, anyang-anyangan, dan urin keruh. Kalau tidak diobati, infeksi bisa naik ke ginjal dan menjadi lebih serius. Infeksi saluran kemih dapat dicegah dengan minum air putih yang cukup untuk membilas bakteri, tidak menahan buang air kecil, dan menjaga kebersihan alat vital. Jadi, ketiga sistem ini sangat penting bagi tubuh dan gangguan yang terjadi memiliki proses yang saling berhubungan. Dengan memahami patofisiologi, kita bisa lebih cepat mengenali dan mencegah penyakit. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat dan membantu proses belajar teman-teman semua. Terima kasih.